selaras sama bukan pekerjaan sih. Saya saat ini mahasiswa koas ya. Jadi sekalian dental health education pemirsa. FKG gak ya? Iya benar. Coba buka IG ya semua. Gak malu Kak? Baik Kak, waktu 5 menit. Silahkan berbicara. Okay. Nah jadi teman-teman semua, ada satu lagu yang paling menyesatkan bagi saya dan bagi anak-anak FKG. Nah ada yang tahu nggak? Bukan lagu balonku yang warnanya lain, tapi yang meletusnya lain. Bukan lagu balonku. Nah, ayo lagu apa? Bukan lagu Rehan Kak, bukan. Iya, lagunya ciptaan Pak Kasur. Ya, bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Nah, itu salah teman-teman. Sikat gigi pagi itu bukan saat kita mandi. Nah, jadi kapan? Habis makan. Habis makannya berapa menit Kak? Nah, ayo, ada tahu? Nggak tahu, oke. Ini kita belajar agak sedikit, ada istilah-istilah medis boleh ya? Boleh. Nah jadi teman-teman semua, untuk buat gigi berlubang, itu prosesnya nggak cuman ada gigi, nggak cuman ada makanan manis di situ. Karena sering ada yang bilang kan, wah gigi berlubang, pasti sering makan makanan manis. Benar, tapi kurang tepat. Ternyata di mulut kita itu ada kebun binatang mini. Nah, di situ nggak cuma ada bakteri, ada jamur, ada segala macam makhluk hidup yang sebenarnya nggak apa-apa dia di situ. Tapi ketika lingkungannya sesuai, dia bisa menimbulkan bahaya bagi kita. Namanya bakteri yang bikin gigi berlubang itu Streptococcus mutans. Agak susah ya namanya ya, Streptococcus mutans. Nah, terus kenapa dia bisa bikin gigi berlubang? Nah, teman-teman, ternyata bakteri ini dia memakan sisa-sisa makanan kita. Nah, ketika dia makan nih sisa-sisa makanan kita, terutama yang karbohidrat, sesuai penjelasan kakak tadi gitu, ada nyinggungnya dikit. Nah, dia bisa menghasilkan produk sampingan berupa asam. Nah, asam ini bisa menurunkan pH air liur kita. Air liur kita itu qadarullah pH-nya 7. Netral deh. Tapi ketika kita makan, bakteri itu menghasilkan asam, pH mulut kita itu bisa turun. Bisa turun, bahkan di penelitian yang respondennya itu minum soda, itu bisa sampai 3. pH-nya bisa sampai 3. Nah teman-teman, sekali lagi, ada yang tahu nggak organ apa paling kuat yang ada di tubuh kita? Yang dia bahkan ketika dibakar di suhu 200 derajat dia nggak akan terbakar. Apa itu? Gigi. Bener, gigi itu kuat banget. Namanya lapisan email, lapisan paling luar. Dia nggak akan terbakar. Makanya kalau ada korban-korban kebakaran, yang diidentifikasi itu giginya. Karena memang gigi itu tidak terbakar. Nah tapi gigi ini ternyata lemah sama asam. Nah kenapa bisa begitu? Karena pada pH 5,5, kalsium, magnesium, ataupun mineral apapun yang ada di gigi itu bisa larut ke dalam air liur. Nah, akibatnya apa? Akibatnya terbentuk lubang-lubang kecil yang mungkin nggak kelihatan nih di kita gitu. Kita kira belum berlubang, ini belum tanda-tanda gigi berlubang nih. Padahal bisa jadi udah dimulai prosesnya. Nah, ternyata qadarullahnya lagi ada peran air liur di situ. Air liur kita kan tadi pH-nya 7 nih. Udah turun gara-gara kita makan. Nah, dia sebenarnya bisa balik lagi ke pH 7. Tapi waktunya lama. Nah, ini penelitian namanya kurva Steffen. Oke. Nah, waktunya berapa lama sih? Waktunya 30 menit, teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman sarapan atau makan siang, mau sikat gigi, jangan langsung sikat gigi. Beri dulu waktu 30 menit sampai air liurnya itu kembali ke posisi netral. Nah, kalau kita nggak tunggu sampai 30 menit, apa yang terjadi? Gerakan menyikat gigi itu abrasif ya. Gerakannya itu abrasif. Nah, ketika kita menyikat gigi, dengan kondisi air liur kita itu asam, itu bisa memperparah keluarnya mineral-mineral yang ada di gigi kita. Nah, itu sebabnya kalau kita besok-besok bangun tidur, itu jangan langsung sikat gigi. Nah, boleh minum air dulu atau kumur-kumur dulu, sarapan pagi dulu. Gitu, tunggu 30 menit, habis itu baru mandi atau sikat gigi. Gitu. Jadi, nah kemarin akhirnya setelah 22 tahun saya hidup di dunia, saya baru dengar versi yang benar dari lagu itu.
Jadi liriknya begini. Bangun tidur, ku terus makan pagi. Oh, bangun tidur, ku terus mandi, tidak lupa sarapan pagi. Nah, itu yang benar teman-teman. Jadi bangun tidur, sarapan dulu, beri jeda 30 menit, habis itu baru sikat gigi. Nah, biar menghindari gigi berlubang. Nah, kalau di malam hari ada yang lupa sikat gigi? Ada ya, pasti ada. Nah, teman-teman, sikat gigi malam itu paling vital. Paling vital karena waktu di malam hari itu kita nggak mengunyah. Waktu kita mengunyah, di situ produksi air liur itu terpancing gitu. Nah, jadi waktu kita nggak menstimulasi, istilah kerennya menstimulasi air liur, maka kuman-kuman tadi itu semakin senang dia untuk mengeluarkan mineral-mineral dan asam-asam tadi, terutama jika teman-teman dia sikat gigi dan masih ada sisa makanan di sini. Oke, segitu aja dulu Bang hari ini. Mungkin kedepannya kita boleh bahas lebih jauh ya. Dan ini sebenarnya inspirasi juga sih dari Kak Nur juga. Kita sama-sama Nur nih Kak. Tentang sariawan. Oke, jadi teman-teman, sariawan itu penyebabnya tidak diketahui. Jadi penyebabnya apa dong? Kita bahas di minggu depan, insya Allah. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dokter. Oke, nggak ada yang mau tanya? Oh, udah. Oh, ada nih Kak, bentar. Banyak nih, 1, 2, 3. Tapi bentar. Jangan bukanya nih. Siapa nih? Bingung nih. Home Pipa boleh nggak? Boleh Home Pipa yuk. Jangan ke Kak Sita aja. Kak Sita. Saya bahasa kimia. Iya, bahasa kimia Kak, aduh. Berat nih. Oke, Kak Nur juga mau nanya. Kan tadi dokter gigi ya, calon Iya, dokter gigi. amin ya Allah. Kak bukan pernah dengar ya. Kayaknya saya tuh sering dengar kalau gigi itu ada Ulatnya? Oh, bukan. ada istilah genetik di situ yang Oh, bikin iya. gigi itu cepat rapuh gitu. Itu tuh bener atau enggak sih? Soalnya saya sendiri mengalami itu. Terima kasih. Iya, oke. Terus satu lagi, kalau ada gimana cara mengatasinya? Oke, terima kasih Kak. Boleh langsung dijawab? Oke, thank you. Nah, jadi Kak, sebenarnya sejauh Rizka belajar ya Kak, genetik yang diturunkan orang tua itu pertama lengkung rahangnya, kedua juga bentuk giginya. Karena bentuk gigi masing-masing ras itu beda-beda. Masing-masing orang itu beda-beda gitu. Nah, tapi untuk kuat atau tidaknya sebenarnya kembali lagi ke proses waktu si ibunya